Hai Blues, kali ini gue akan mereview pertandingan tim jagoan kita semua, Chelsea melawan Liverpool, yang hasilnya cukup mengecewakan nih. Kita kalah dengan skor cukup telak ya, 2-0 tanpa ada perlawanan. Sebenarnya bukan tanpa ada perlawanan, sebenarnya ada perlawanan dari Chelsea sendiri. Di babak pertama Chelsea hampir menguasai jalannya pertandingan, saling serang lah ibaratnya. Lini tengah berhasil dikuasai oleh 4 pemain Chelsea, karena di pertandingan kali ini Chelsea sendiri memasang formasi 4-4-2 ya, yang di tengah mereka menaruh 4 pemain, ada Kante, ada Jorginho, ada Mason Mount sama Kovacic, dan di lini depannya Frank Lampard menaruh Kai Havertz sebagai second striker untuk mendampingi si Timo Werner di paling depan gitu. Di belakang sendiri duet Zouma sama Christensen sebenarnya cukup baik ya. Sampai pada akhirnya di akhir babak pertama Christensen melakukan blunder ya. Di sisi kanan sendiri ada Reece James dan di sisi kiri ada Alonso yang bermain cukup baik. Terus ada Kepa yang lagi-lagi melakukan blunder coy. Sangat disayangkan banget. Jadi jalannya babak pertama itu sengit bro. Chelsea nyerang, Liverpool juga nyerang. Ibaratnya seimbang lah, lini tengahnya ganti-gantian saling merebut bola. Di pertandingan babak pertama Chelsea juga sempat dapat beberapa peluang itu dari Timo Werner yang melakukan syuting, cuma lenceng sedikit di kiri gawangnya Liverpool. Terus peluang dari beberapa juga Kai Havertz melakukan passing yang cukup baik gitu. Namun petaka dimulai di akhir babak pertama pas Christensen mendapatkan kartu merah. Liverpool bermain long ball, lalu Mane melakukan terobosan dan tinggal sendiri sebenarnya si Mane ini. Lalu Christensen memeluk dia dari belakang, melanggarnya. Walaupun bola sebenarnya sempat ditendang sama Kepa. Kalaupun nggak pelanggaran pasti bisa di clearance menurut gua. Cuma ini blunder dari Christensen dan menurut gua layak dapat kartu merah karena posisinya sudah one on one sama Kepa kalau dia nggak langgar. Tapi harusnya menurut gua Christensen nggak perlu melakukan ini, karena si Kepa pun udah dekat banget dengan bola dan itu posisinya di akhir babak pertama. Kalaupun dibiarin ya nggak apa-apa lah gol. Di babak kedua Chelsea bisa tetap tampil dengan 11 pemain utuh, malah bisa masukin pemain baru. Namun di babak kedua akhirnya Frank Lampard memasukkan Fikayo Tomori sebagai back untuk menggantikan Kai Havertz. Jadi lini depan tuh bener-bener kosong nih. Jadi full bertahan dan akhirnya Liverpool yang memasukkan Thiago Alcantara menggantikan Henderson juga mainnya bagus banget gitu. Si Thiago ini bisa mengalirkan bola dengan baik. Di babak pertama peran lini pertahanan Chelsea sebenarnya udah cukup baik, solid gitu. Susah ditembus. Namun ya itu tadi kartu merahnya. Di babak kedua akhirnya udahlah Chelsea full bertahan, lini belakang diacak-acak, possession kalah, dan akhirnya Mane juga ya menjadi man of the match dengan menciptakan 2 gol. Gol pertamanya itu sundulannya proses passing dari sebelah kanan lalu disundul ke pojok. Ini emang murni bener-bener bolanya sulit dijangkau sih, bukan salah Kepa. Nah yang gol kedua nih itu blunder lagi dari Kepa. Jadi Kepa musim ini udah melakukan 2 blunder coy. 2 blunder yang menyebabkan kebobolan Chelsea 2 kali. Blunder kali ini dia salah passing ya. Bukan salah passing, sebenarnya dia di pressing sama si Mane. Harusnya di clearance jauh ke depan gitu. Cuma sama dia ngapa passing ke depan gitu. Yang jelas-jelas Mane udah bisa membaca permainan. Akhirnya bolanya dibaca, direbut,
kebobolan dah. Nah, kalau ditanya pemain terbaik Chelsea semalam siapa? Ya menurut gua Timo Werner. Dia bekerja keras banget. Di babak pertama, begitu juga di babak kedua. Di babak kedua sempat dia melakukan aksi skill individu sehingga akhirnya dilanggar sama pemain Liverpool. Dan akhirnya Chelsea mendapatkan penalti, namun sayang banget penalti dari Jorginho ini yang seperti biasa stylenya melompat terlebih dahulu, tapi kali ini kebaca. Akhirnya ditangkis sama Alisson. Dan ini menjadi kali pertamanya Jorginho gagal dalam mengeksekusi tendangan penalti. Udah gitu juga menjadi pertama kalinya Alisson berhasil menepis tendangan penalti. Jadi selamat buat Alisson. Dan peran Fabinho di lini belakang Liverpool juga cukup baik menggantikan Matip dan Gomez. Padahal dia ini sebenarnya kan dia bermain sebagai gelandang, cuma ditaruh di back ternyata cukup cocok dengan Van Dijk. Lalu juga peran Mane nih yang paling penting tuh, kerja keras banget ya. Dan untuk babak kedua sendiri Chelsea ya udah nggak ada perlawanan menurut gua, udah tinggal nunggu kebobolan aja, tapi syukur-syukurlah nggak kebantai. Jadi menurut gua ini bisa jadi pembelajaran buat next gamenya ya. Oke, segitu aja review kali ini. Gua harap minggu depan atau pertandingan selanjutnya Chelsea bisa tampil lebih baik lagi. Oke, bye Blues.